Aku lagi layar di Pantai Segigi, membaca buku Memasuki Ladang. Sedang membaca buku puisinya, kumpulan puisi Mbak Irma Ardianti. Aku tertarik judul ini. Aku ingin meninggalkan diriku. Judulnya aja ini sudah seperti alienasi ya, mengisolasi diri, tapi ingin gitu, jadi belum gitu. Kenapa aku tertarik ini? Karena ada suatu peristiwa, mungkin sering tak ceritakan ya, ketika Kafka diundang pertemuan dengan Circle Praha, dia datang di acara itu, duduk di antara teman-temannya itu, dia duduk sendiri gitu. Di saat dia duduk itu, dia membayangkan apakah aku termasuk ikut kelompok ini, komunitas itu, gitu, komunitas pengarang ini, apa tidak. Tapi aku ada di sini dengan mereka gitu. Saya pikir saya tidak ikut kelompok itu. Jangankan kelompok itu, saya dengan diriku sendiri saja sudah tidak akur. Lah, puisinya Mbak Irma ini, aku ingin meninggalkan diriku gitu. Jadi bayangannya aku ingin meninggalkan diriku. Masa lampau membuatku mengingat yang hendak kulupakan. Ini sampai di sini pun tampaknya masa lampau itu sesuatu yang getir atau mungkin indah gitu ya. Tapi di balik jendela tak ada orang lain selain diriku. Jadi dia kembali ke Kafka ya. Kafka itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam fiksinya itu sering ada sosok tokoh berdiri di jendela melihat keluar gitu, karena memang tempat tinggalnya di sana sangat berdekatan dengan bangunan lain gitu. Dia berdiri lah ini, tapi di balik jendela tak ada orang lain selain diriku. Gitu. Jadi ini Mbak Irma di sana juga ini membayangkan nggak ada orang yang selain diriku, dan buku puisi yang berulang kali dibaca. Jadi hanya dirinya dan buku yang dibaca atau buku puisi. Pikiranku tak pernah lengkap, selalu ada yang tak bisa kupahami. Jadi seperti cara untuk mencintaimu atau upaya menolaknya. Nah, ini mu-nya siapa ini? Mencintaimu ini siapa? Ya, pikiranku tak pernah lengkap. Jadi dia anggap saja belum sempurna dalam berpikir itu ya. Selalu ada yang tak bisa kupahami, seperti cara untuk mencintaimu atau upaya menolaknya. Jadi ini sampai di sini tampak suatu kebimbangan ya, suatu termangu-mangu gitu. Terus setiap hari cuaca begitu susah untuk ditebak, membuat perasaan tinggal lebih lama seolah tak pernah ada saat yang tepat untuk pergi ya. Jadi aku baru sadar ya, di Lombok ini aku baru mempelajari bahwa hujan di sini ini singkat-singkat gitu, 1-2 jam berhenti, bahkan setengah jam berhenti gitu, tapi keras gitu. Kalau di Jawa biasanya hujan tuh lama, setengah hari, jadi kita bisa ya udah hujan dan nggak usah pergilah. Kalau di sini nggak bisa gitu. Kalau di sini hujan tiba-tiba berhenti, seperti acara kemarin itu, acara pembacaan puisi di Mataram kemarin itu kan hujan deras gitu. Aku mau pulang hujan angin gitu, tahu-tahu masuk lagi udah berhenti gitu ya. Ini barangkali Mbak Irma juga membaca gejala alam. Barangkali aku terlampau lama menjadi seseorang yang merasa bersalah atau menanggung kesalahanmu. Waduh, mu-nya siapa ini? Nah, sebab seperti pertengkaran kerap tak memberi kemenangan agar masing-masing selalu terkenang. Waduh, jadi ini kalau status quo ya, jadi tak ada kemenangan, tak ada yang memberi kemenangan, siapa kalah siapa menang. Jadi masing-masing selalu terkenang dengan pertarungan yang tidak ada kemenangan itu dan yang dikalahkan. Tapi aku dikalahkan bayanganmu. Waduh, ini aku baru membayangkan nggak ada yang dikalahkan, ternyata ada lagi diksi. Tapi aku dikalahkan bayanganmu, menerimamu sebagai apa saja yang terasa dekat denganku. Waduh,
Meski sesungguhnya tak ada yang benar-benar kita menanggung, kesepian yang sering menetap. Waduh. Begitulah ya pembacaanku. Aku nggak tahu bagaimana harus dan tidak perlu dinilai, tapi paling tidak saya membayangkan ada semacam suasana yang dialami Kafka yang selalu beralineasi dan kebimbangan yang tercabut dari jiwanya sendiri. Terima kasih.